Rektor Universitas Udayana menjadi tersangka karena SPI, sumbangan pembangunan institusi. Tapi katanya, klaimnya dia tidak menikmati SPI. Apakah tersangka ini memang layak untuk tersangka, atau dia menjadi korban dari orang sekelilingnya, atau memang dia sudah menjadi incaran? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi rektor tersangka itu pasti mengagetkan. Kalau politisi, mungkin kalian, wah itu biasa. Tetapi ini rektor di universitas yang keren di Bali, dan tahu-tahu dia menjadi tersangka. Asiknya adalah, bukan asiknya, klaimnya dia menolak, dia menikmatinya. Untuk itu ayo kita baca di beberapa media sebetulnya apa di belakang itu semuanya, dan bagaimana solusinya untuk kebaikan negeri ini. Pertama kita baca di ini berita atau media internasional meskipun dalam bahasa Indonesia, BBC. Rektor Universitas Udayana Bali jadi tersangka korupsi dana sumbangan. Oh, ini sudah internasional, jadi ngeri sedap. Selanjutnya di Kompas, profil Profesor Inyoman Gede Antara, Rektor Universitas Udayana yang jadi tersangka korupsi SPI. Meskipun agak berbeda tetapi fokus utamanya sama. Di CNN Indonesia, Rektor Udayana buka suara dijadikan tersangka korupsi seleksi mandiri. Oh, ini pasti menarik kalau kita baca. Tapi kita lihat yang satu lagi di Detik. Rektor Universitas Udayana tersangka korupsi, klaim tak nikmati dana SPI. Ayo kalian pilih yang mana? Yang pasti dua terakhir menarik. Kita pertama baca Detik dan selanjutnya nanti di CNN Indonesia. Rektor Universitas Udayana tersangka korupsi, klaim tak nikmati dana SPI. Itu adalah hal yang menjadi pembeda dengan judul yang sebelumnya. Rektor Universitas Udayana Inyoman Gede Antara ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait pungutan dana sumbangan pengembangan institusi SPI. Dia menyatakan SPI dimungkinkan secara regulasi. Nah, terkait SPI itu materi penyidikan, tapi sebenarnya dimungkinkan sesuai dengan regulasi, kata Antara. Dia juga menyatakan besaran dana SPI tidak menentukan lulus atau tidaknya calon mahasiswa di Universitas Udayana. Antara menyatakan uang SPI yang dibayarkan oleh mahasiswa punut masuk ke kas negara. Ya kelihatannya kok kalau melihat dari sini kok sulit untuk menjadi koruptor ini. Yang paling penting itu tidak ada uang SPI mengalir kepada pihak di staf kami. Semuanya mengalir ke kas negara. Sebelumnya, Kejati Bali menetapkan Antara sebagai tersangka dugaan korupsi dana SPI Universitas Udayana. Perbuatan Antara disebut merugikan keuangan negara sebesar 109,33 triliun miliar. Oh, ngeri. 109,33 miliar dan perekonomian negara 334,57 miliar. Banyak sekali. Tapi katanya masuk ke kas negara. Ini yang ada di Detik. Kemudian kita lanjutkan di CNN Indonesia yang mirip, dan ini semacam klarifikasi apa yang disampaikan oleh Rektor Universitas Udayana. Rektor buka suara dijadikan tersangka korupsi seleksi mandiri. CNN Indonesia, Prof. Antara buka suara merespon penetapan dirinya sebagai tersangka
oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi SPI. Meskipun sudah berstatus sebagai tersangka, rektor tidak ditahan. Pada prinsipnya, kami Universitas Udayana menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Saya pelajari dulu status saya, itu kata Pak Rektor. Diperiksa sebagai saksi untuk 3 tersangka. Rektor tersebut diperiksa selama 9 jam oleh penyidik, dan selanjutnya rektor memenuhi panggilan. Saya diberikan 48 pertanyaan yang menyatakan pungutan sumbangan pengembangan institusi di lingkungan Universitas Udayana sebagai saksi telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Dia menyatakan pada prinsipnya penarikan SPI merupakan sesuatu yang sah, juga berlaku di beberapa universitas negeri di Indonesia. Di antara juga mengatakan pemungutan SPI di UNUD memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam surat keputusan rektor, dan kemudian bantah aliran dana SPI ke rekening pribadi. Dia mengatakan tidak ada yang ke rekening pribadi, baik pribadi dirinya ataupun stafnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ngeri kan kalau seorang rektor selanjutnya menjadi tersangka dan dia menolak. Kalau kalian melihat proses tayangan di berbagai media, ini benar atau tidak ya? Kok kelihatannya benar, kok kelihatannya tidak? Menurut analisis saya, pertama, bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan oleh kejaksaan itu memang terjadi, bahwa ada dalam bahasanya kejaksaan dugaan korupsi yang dilaksanakan oleh adalah sivitas atau keluarga besar Udayana terkait dengan SPI. Memang belum diperinci sih terkait dengan hal itu. Jadi intinya bahwa ada sebuah proses yang dalam bahasa kejaksaan itu ada bahasanya gini, perbuatan antara disebut merugikan keuangan negara sebesar 109,33 miliar dan perekonomian negara 334,57 miliar. Ini kan ngeri bahwa peristiwa itu terjadi, jaksa memanggil, memproses, menyidik, itu iya. Jadi ini bukan hoax, tapi berita yang sebenarnya ada sebuah proses pemanggilan. Kemudian yang kedua, sebagaimana pertanyaan awal tadi, apakah betul rektor Profesor Antara, bahasanya kita lebih mudah Profesor Antara ya, Profesor Inyuman Gede Antara itu memang koruptor? Kalau menurut saya sih memang kita terburu-buru untuk mengatakan koruptor. Meskipun biasanya jaksa atau penegak hukum memberikan label terhadap seseorang itu karena ada sebuah proses. Maksudnya ada sebuah informasi kepadanya terkait dengan sampai mengambil sebuah keputusan, bukan keputusan di sidang, tapi keputusan untuk penyidikan dan menjadikan tersangka. 109,33 miliar, 334,57 miliar itu bukan kecil. Jadi ada uang yang menurut kejaksaan itu adalah dikorupsi. Tapi bagaimana dengan pembelaan Pak Rektor bahwa dia bukan koruptor, tidak ada satupun uang SPI maksudnya yang mengalir ke rekeningnya ataupun ketiga staf yang sekarang ditahan. Jadi maksudnya analisis ketiga, menurut saya sih pembelaan Pak Rektor itu ya boleh-boleh saja. Pembelaan ini bisa bermakna ganda ya. Memang mungkin tidak ada kesalahan dari Pak Rektor, atau mungkin dia menutup-nutupi. Maksudnya menutup-nutupi terkait dengan perilakunya.
Seandainya memang tidak ada, maksudnya tidak ada kesalahan Pak Rektor, maka penegak hukum, khususnya kejaksaan, harus segera mengklarifikasi, memperbaiki, mengembalikan nama baiknya. Karena hampir semua media sudah mengatakan atau menulis sebuah berita Rektor Udayana tersangka korupsi, meskipun dalam pemberitaan selanjutnya klaim tak nikmati dana SPI. Jadi kalau misalkan itu tidak jadi tersangka karena sudah terlanjur. Tetapi memang ini masih perlu proses. Tapi seandainya memang beliau itu hanya mengelabui bahwa dia seakan-akan dalam tanda kutip berlindung di dalam peraturan rektor atau peraturan kementerian bahwa penarikan SPI itu boleh, kemudian tidak ada aliran dana yang mengalir, maka ya kalau hanya untuk mengelabui, maka penegak hukum harus tegas. Ya memang siapapun yang dalam proses hukum, ketika di hadapan penegak hukum dia mengatakan tidak bersalah, dan teman-teman kejaksaan perlu kerja keras untuk menampilkan apa yang diasumsikan, apa yang dituduhkan terhadap para pihak. Dalam kasus ini adalah Pak Rektor Udayana. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya, jangan sampai ini ada sebuah proses yang digunakan untuk menjatuhkan Pak Rektor. Taruhlah misalkan karena akan ada proses pemilihan rektor periode kedua. Ini jangan sampai. Ini coba teman-teman yang ada di Udayana coba diklarifikasi ya. Apakah di sana ada sebuah proses politik sehingga mencoba mencari-cari kesalahan? Kalau ini karena sebuah kegiatan untuk menjatuhkan karena ada proses misalkan running untuk periode kedua, menurut saya ini sangat tidak bijak ya. Karena apa? Ya sepertinya tidak menghormati jasa-jasa para pengelola universitas yang kerja keras demi kepentingan politiknya, kemudian difitnah berbagai macam. Kalau itu terjadi, maksudnya kalau ini karena running. Tapi kalau karena bukan, tapi karena memang ada sesuatu, ya maka harus diproses. Intinya adalah kepentingan politik itu terjadi dimanapun, tidak hanya di dunia politik, di dunia kampus pun terjadi. Namun kalau untuk menjatuhkan pimpinan dengan cara seperti itu, menurut saya hal itu kurang bijak. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ada penyelewengan yang tidak bisa diampuni, ya harus diproses. Hanya memang perbedaannya dengan Rektor Universitas Lampung dahulu dengan Rektor Udayana ini, kalau Unila kemarin ditangkap oleh KPK. Maksudnya langsung diindus oleh Jakarta. Ini kan diindus oleh di level Kejaksaan Tinggi Jawa, di Kejaksaan Tinggi Bali. Kok dengarin? Kok KPK tidak mendengar ya? Karena kalau kita mendengar maksudnya KPK bertindak itu hampir bisa dikatakan benar, tapi kalau penegak hukum lainnya masih menunggu sebuah proses. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita akan mensupport kalau memang ada proses yang tidak benar atau proses untuk menjatuhkan Pak Rektor, maka siapapun pasti akan membackup. Tetapi kalau memang ada sebuah kesalahan, apalagi memang betul yang dituduhkan, dia mengambil uang SPI, sumbangan pembangunan institusi, itu masalah besar. Jadi 109,33 miliar, 334,57 miliar itu yang dikatakan yang ada hubungannya dengan sumbangan pembangunan institusi dan ada hubungannya dengan negara. Semoga aja ini tidak terjadi ya. Semoga aja kejaksaan ini dalam prosesnya, maksudnya ini semua pasti bisa proses, tapi kalau memang terjadi pasti semuanya mengecam tindakan pimpinan perguruan tinggi yang tidak baik, yang seharusnya semuanya meniru pimpinan perguruan tinggi, bermoral, beretika,
Tapi kalau dia membuat contoh yang tidak baik, pasti mengecam seberat-beratnya. Semoga seandainya ini terjadi tidak terulang di tempat manapun, karena pendidikan tinggi kita menghadirkan para calon pemimpin pengelola negara yang hebat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.